persoalan. Ada masalah Gala, ada masalah pemakaman, dan ada masalah warisan. Jelas di mata Dodi, kalau memang Vanessa yang sebagai orang yang menghasilkan uang, maka jelas dia harapkan dia juga akan mendapatkan hasilnya. Sekarang tinggal sampai seberapa jauh pengharapannya. Kalau harapannya terlalu tinggi, maka jelas stres jika tidak berhasil diharapkan juga akan sangat tinggi. Kalau misalnya, ya barangkali misalnya dalam hal pemakaman sifatnya sekedar iseng, pengharapan ada, tapi bukan tinggi sekali, kemudian gagal, maka jelas pengaruhnya juga relatif kecil, termasuk masalah dalam hubungannya dengan Gala, dengan hak asuh Gala, yang kelihatannya sekarang putusannya sudah tetap. Jadi sulit sekali untuk akhirnya digugat lagi. Jadi di sini kita lihat dari awal sudah terjadi pertengkaran antara orang tua dari Vanessa dan orang tua dari Bibi. Jadi kita melihat lagi dari pertengkaran itu menjadi lebih parah setelah akhirnya terjadi ya masalah warisan. Jadi dari pihak orang tua dari Vanessa merasa dia juga mempunyai hak. Tapi sekarang kan semua harta itu diberikan ke anaknya. Sekarang apakah secara hukum memang harusnya begitu? Atau sebagian tetap di anaknya, sebagian di orang tua dari Vanessa, dan sebagian di orang tua dari Bibi. Kan biasanya ada pembagian, masing-masing dapat, seperti misalnya suami istri akhirnya meninggalkan, ada bagian untuk istrinya, ada bagian untuk anaknya. Ini kan juga sama. Kita lihat berapa bagian yang seharusnya, apakah memang itu adil atau dirasakan kurang adil. Kalau secara hukum memang berjalan seperti itu, maka mestinya orang tuanya Vanessa tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ini kan hak asuhnya masih dipersoalkan. Hak siapa? Karena semua harta akhirnya pindah ke yang bukan pindah, tapi diatur oleh yang mengasuh. Jadi ini juga menjadi salah satu perebutan. Lalu masalah jenazah, kita tahu memang sebetulnya hak dari orang tua Vanessa, tapi ini sudah dimakamkan. Jadi apakah kita akan mempertimbangkan masalah moralnya? Apakah kita akan pertimbangkan bahwa sudah istirahat dengan tenang, kemudian dipindahkan, atau kita lihat dari segi apa? Memang biasanya kita tahu kalau sudah dimakamkan ya dibiarkan saja. Kecuali yang sering terjadi adalah kalau makam itu akan dibongkar misalnya. Dibongkar misalnya makam itu mau dijadikan gedung, maka otomatis dibongkar dan dipindahkan. Di sini kan tidak terjadi apa-apa. Jadi sekarang tinggal apakah tetap bertahan pada haknya, hak untuk memindahkan, atau lebih pada ya dibiarkan supaya tenang. Atau barangkali orang tua dari Vanessa merasa tidak tenang jika mengunjungi makam anaknya, kemudian di situ keluarga dari Bibi yang akhirnya banyak mendominir. Itu kan kita tidak tahu ada latar belakang apa. Apakah dari orang tua Vanessa juga ingin suatu ketenangan untuk dirinya sehingga dipindahkan ke tempat lain bersama-sama dengan ibunya, sehingga menengoknya itu tidak susah. Jelas pertengkaran itu tetap berdampak. Jadi sekarang kita harus lihat sampai seberapa besar dampaknya, sampai seberapa besar nanti Gala akan tumbuh kembang secara wajar dan dengan kepribadian yang matang. Jika kepribadiannya matang, maka dia akan sanggup untuk mengatasi. Tapi kita kan tidak tahu apa yang terjadi tengah jalan. Misalnya sekarang sudah ya kalau lihat kelincahannya sudah bagus. Kita lihat hubungan dengan yang mengasuh sudah bagus. Tapi kita tidak tahu setelah yang mengasuh menikah, apakah akhirnya juga akan memberikan kasih sayang yang sama ke Gala, atau
sudah akan berbeda. Apalagi kalau punya anak, ini nanti akan ikut menentukan di kemudian hari. Mungkin itu juga salah satu cara untuk ya lebih banyak menguasai ya. Karena itu kita lihat dari segi apa? Dari segi haknya, maka itu adalah haknya. Dari segi bahwa kita ya sudah tenang hidupnya, biarkanlah menjadi tenang. Tapi dari segi misalnya kalau datang akhirnya dikuasai oleh keluarga dari bibi, maka masalah lagi. Lalu dari segi bahwa ingin berkumpul dengan ibunya, itu juga semua menjadi bahan pertimbangan. Tapi sebenarnya lebih baik jika pada saat awal sudah dipisah, bukan dipisah sekarang, karena sudah dimakamkan dengan tenang. Kita ya mungkin kurang menerima, so jadi tetap mau mempertahankan keinginannya. Itu yang kita lihat, tapi kita tidak tahu persis latar belakang sesungguhnya, tapi secara sepintas lalu memang ya lebih banyak menuntut haknya daripada melihat dari segi ketenangan dari anaknya.